Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Oktavia dari Prodi Pendidikan Informatika 2018A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah website Gnomio. Baiklah, untuk membuat sebuah akun Gnomio tentunya kita harus masuk ke dalam website Gnomio itu sendiri. Tadi saya sudah mengakses link dari Gnomio itu sendiri. Lalu setelah saya mengakses Gnomio itu, maka tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk membuat sebuah URL dan menuliskan email yang kita miliki. Pastikan email kita itu aktif, dan jika kita tidak punya email, kita harus membuatnya dulu karena di email itu akan dikirimkan username dan password dari akun Gnomio yang telah kita buat nantinya. Di sini saya akan menuliskan URL-nya itu SMK 1 Kota Baru tanpa adanya spasi. Baik, di sini saya akan menuliskan URL dan email terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat URL-nya yaitu SMK 1 Kota Baru dan emailnya sudah kita buat juga desiokta38@gmail.com, itu pastikan emailnya aktif ya, karena nanti username dan passwordnya akan dikirimkan ke situ. Dan jangan lupa juga kita checklist pada bagian kotak di sini. Selanjutnya kita tekan klik pada create set. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini menandakan bahwa akun yang kita buat tadi telah berhasil. Maka selanjutnya kita akan mengakses URL yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita berhasil membuat akun SMK 1 Kota Baru dan kita mengakses URL yang telah kita buat, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk login, kita diharuskan mengisi username dan password terlebih dahulu. Untuk username dan passwordnya kita bisa dapatkan dari email yang telah kita tuliskan sebelumnya dalam langkah awal pembuatan dari akun SMK 1 Kota Baru itu sendiri. Nah, setelah kita menuliskan username dan password yang telah kita dapatkan dari email kita tadi, kita bisa langsung login ke dalam akun smk1kotabaru.gnomio.com ini. Ini kita save juga boleh jika memang ini di laptop kita ya, atau di komputer kita. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada iklan karena kita kan tanpa bayar atau bebas bayaran, maka ada iklan, tapi dia tidak mempengaruhi fungsi dari akun Gnomio yang kita buat ini. Gitu. Nah, di sini saya juga akan membuat settingan halaman login dan menghilangkan tombol guys. Nah, kita akan menyeting halaman login ini dan menghilangkan login as a ghost ini. Langkah pertama tentunya kita harus login terlebih dahulu ke dalam akun SMK 1 Kota Baru, lalu tekan set administration, lalu kita cari security dan kita pilih set security setting. Lalu kita centang pada bagian force users to log. Lalu kita pilih save change. Nah, jika sudah, maka saat kita mengakses URL smk1kotabaru.gnomio.com, maka kita akan langsung ke halaman login begitu. Seperti ini. Jika kita mengetikkan URL smk1kotabaru.gnomio.com, maka kita akan langsung ke dalam halaman login dari smk1kotabaru.gnomio.com. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghilangkan tombol guys ini. Untuk menghilangkan tombol guys, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih set administration, lalu kita pilih plugins, lalu kita pilih manage
Page Authentication. Lalu pada Ghost Login button ini kita klik dan kita hide atau kita sembunyikan, lalu kita pilih Save Change. Nah, setelah berhasil menghilangkan tombol ghost, maka tampilan dari halaman awal SMK1 Kota Baru maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merubah tampilan bahasa pada akun Gnomio yang telah kita buat tadi. Langkah pertama adalah kita tekan Set Administration, lalu kita pilih Language. Setelah itu kita pilih bagian Language Page. Pada kolom Available Language Page kita pilih bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang ingin kita ambil atau kita tampilkan dalam pemilihan bahasa di akun Gnomio yang telah kita buat. Di sini kita pilih Install Select Language Page. Selanjutnya dia akan muncul di kolom Install Language Page. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, lalu Update All Installed Language Page. Nah, selanjutnya pada Inggris ini kita tekan, maka dia akan muncul dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang telah kita instalkan tadi. Nah, ketika kita tekan bahasa Indonesia, maka tampilan pada akun Gnomio kita akan berubah menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa yang telah kita pilih sebelumnya. Itu tadi cara merubah bahasa dalam akun Gnomio yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tema pada akun Gnomio yang telah kita buat. Langkah pertama adalah kita pilih Set Administration. Lalu kita pilih menu Arrange. Lalu kita pilih Theme Selector. Nah, lalu kita cari saja tema mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan default aja ya. Lalu kita tekan Change Themes. Lalu kita pilih Use Themes. Lalu kita tekan Continue. Dan selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana agar database peserta didik kita bisa masuk ke dalam akun Gnomio yang telah kita buat. Pertama-tama, tentunya kita sudah memiliki terlebih dahulu database dari peserta didik kita. Dia dalam format Excel ya tentunya. Langkah pertama kita pilih Set Administration. Lalu kita pilih User. Lalu kita pilih Upload Users. Selanjutnya kita cari filenya. Di sini kita cari choose of file. Lalu kita cari file kita, klik browser. Kita cari di mana data yang telah kita buat berisikan tentang database peserta didik kita. Lalu upload this file. Lalu pada CSV delimiter ini kita rubah menjadi titik koma. Terus upload users. Nah, ini kita sudah berhasil mengupload database peserta didik kita ke dalam akun Gnomio yang telah kita buat tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat chart atau membuat kelas pada akun Gnomio yang telah kita buat sebelumnya, yaitu smk1kotabaru.gnomio.com. Pertama-tama kita pilih Set Administration. Lalu setelah itu kita ambil users. Setelah itu kita ambil upload.
setelah ini kita ambil chart, lalu kita isi name-nya ini sesuai dengan nama kelas yang akan kita buat nantinya. Di sini saya ingin membuat 10 multimedia. Setelah membuat name-nya ini 10 multimedia, lalu kita isi chalk ID-nya ini, terserah kita angkanya. Di sini saya mengisikan angka 1. Lalu untuk description-nya ini deskripsi apa yang akan kita buat tentang kelas 10 multimedia ini. Di sini saya ingin membuat mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, setelah selesai mengisikan deskripsinya, kita langsung save change. Nah, maka akan muncul kelasnya. Untuk membuat kelas yang lainnya, tinggal kita lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan tutorial mengenai cara membuat courses dan enroll siswa pada Moodle. Pertama-tama kita harus login ke dalam akun Gnome yang telah kita buat, lalu kita pilih set administration. Selanjutnya kita pilih courses. Nah, selanjutnya kita pilih manage courses and categories. Selanjutnya kita pilih create new category. Lalu pada parent kategori ini kita buat top. Selanjutnya pada kategori name ini kita isikan nama kelasnya yang kita ingin buat, itu terserah kita saja. Di sini saya akan membuat 10 multimedia sesi A. Nah, setelah berhasil kita membuat kelasnya, kita tinggal pilih saja create kategori. Nah, ini sudah berhasil ya. Kan tidak perlu kita bisa menghapusnya. Caranya kita pilih pengaturan ini, lalu kita delete. Kita pilih continue. Nah, sudah jadi. Untuk menambahkan kategori, kita bisa memulainya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini saya membuatkan 2 kelas, yaitu 10 multimedia sesi A dan 10 multimedia sesi B. Di sini setelah kita berhasil membuat kelasnya, kita akan membuat mata pelajaran untuk masing-masing kelasnya. Pertama kita pilih 10 multimedia sesi A. Setelah itu kita ambil create new course. Lalu pada bagian course full name ini kita isikan nama mata pelajaran. Nah, setelah kita berhasil menuliskan mata pelajaran untuk kelas 10 multimedia sesi A, pada bagian course full name-nya ini kita tidak menyingkatnya ya. Nah, pada bagian course short name-nya ini kita singkat tapi tanpa adanya spasi. Jadi begini. Kita saja. Lalu kita beri angka 10 Romawi begitu. Nah, jangan lupa juga untuk pemberian tanggal dimulainya mata pelajaran tersebut dan kapan berakhirnya mata pelajaran tersebut. Jangan lupa tanggal dan jamnya. Nah, jika sudah selesai, kita save dan reference. Lalu tampilannya akan seperti ini. Dia menambah kelas matematika. Begitupun untuk mata pelajaran selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan siswanya. Caranya kita klik pada bahasa Indonesia ini, lalu kita scroll ke bawah, kita ambil enrolled users, lalu kita pilih enroll user, lalu kita select usernya. Nah, kita pilih siapa saja nih.
siapa saja yang akan masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia nantinya. Contohnya ini ada Aldi, Ahan, ini. Terserah kita siapa saja yang akan menjadi peserta didik kita nantinya gitu. Lalu pada bagian slideshow-nya ini kita pilih 10 multimedia. Lalu pada bagian acting role-nya ini kita pilih student saja. Nah, selanjutnya kita pilih enroll selected user and chart. Maka tampilannya akan menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana agar database peserta didik kita bisa masuk ke dalam akun Binomio yang telah kita buat. Pertama-tama, tentunya kita sudah memiliki terlebih dahulu database dari peserta didik kita. Dia dalam format Excel ya tentunya. Langkah pertama kita pilih set administration. Lalu kita pilih user. Terus account. Lalu kita pilih upload users. Selanjutnya kita cari filenya. Di sini kita cari choose of file. Lalu kita cari file kita, klik browser. Kita cari di mana data yang telah kita buat berisikan tentang database peserta didik kita. Lalu upload this file. Lalu pada CSV delimiter ini kita rubah menjadi titik koma. Terus upload users. Nah, ini kita sudah berhasil mengupload database peserta didik kita ke dalam akun Binomio yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengupload user ke dalam akun guru dalam Moodle. Pertama, kita harus login ke dalam akun Binomio yang telah kita buat, yaitu smk1baru.binomio.com. Lalu kita pilih set administration. Setelah itu kita ambil users, terus kita ambil account, terus kita ambil upload users, lalu kita pilih choose file dan kita cari di mana kita meletakkan file dari data-data user yang telah kita buat sebelumnya dalam format Excel. Lalu kita pilih upload this file. Lalu pada bagian CSV delimiter ini kita rubah menjadi titik koma. Lalu kita upload users. Pada bagian force password change ini kita ambil none. Lalu pada bagian select a country kita pilih Indonesia dan zona Asia Jakarta, dan preferred language-nya kita ambil Indonesia. Setelah kita mengisi data ini, kita kembali ke dalam set administration. Lalu kita ambil courses. Setelah itu kita ambil menu status dan kategoris. Lalu setelah itu kita klik bahasa Indonesia ini. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa untuk pelajarnya sudah ada 7 orang. Lalu kita buat enroll, kita pilih enroll user ini. Lalu kita pilih enroll user. Di sini kita cari namanya, di sini kita pilih. Lalu untuk exit role-nya ini kita pilih. Untuk exit role-nya kita pilih teacher. Jika
Sesudah kita pilih enroll selected user and chart, nah maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat 1 guru dan 7 orang pelajar. Nah, yang terakhir kita akan membuat topik bab dalam setiap minggunya untuk setiap mata pelajaran. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Lalu kita pilih set administration. Lalu kita pilih courses. Terus kita pilih manage courses and categories. Lalu kita pilih mata pelajarannya. Lalu kita pilih display bagian view. Nah, di sini sudah ada announcement, itu nantinya buat pengumuman. Lalu topiknya ini yang akan kita tampilkan pada setiap minggunya dalam setiap bab. Lalu kita pilih edit on. Nah, di sini terdapat beberapa opsi, ada edit, ada add an activity or resource. Nah, untuk merubah nama-nama topik kita tinggal klik ini saja. Lalu kita tuliskan nih apa yang mau kita buat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dalam setiap babnya atau dalam setiap minggunya, apa yang akan kita pelajari nantinya. Nah, setelah kita berhasil merubah setiap bab untuk setiap minggunya, kita bisa menentukan juga bab-bab mana yang bisa dilihat oleh peserta didik kita dan mana saja yang tidak. Untuk caranya, contohnya nih, kita pilih pada pertemuan paragraf, kita pilih edit, lalu head topic. Nah, dia sudah di hidden from student katanya. Itu artinya sudah disembunyikan dari peserta didik dan hanya kita saja yang bisa melihatnya sebelum waktu ditentukan kapan peserta didik bisa melihat mata pelajaran tersebut. Oke, demikian tadi hasil dari tutorial yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.